Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar akidah akhlak pada bab 4, yaitu tentang hidup sehat dan juga bersih. Pada halaman berapa? Yaitu pada halaman 31. Boleh dibuka bukunya. Tapi sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada bab pertama ini kita belajar tentang hidup sehat. Nah, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Semuanya telah diatur oleh Allah. Agama Islam sangat mementingkan perilaku hidup bersih. Nah, salah satunya tentang diri kitanya ya. Terus Allah juga sangat menyukai orang-orang yang hidup bersih. Nah, kebersihan seperti hadis-hadis yang sudah dari anak-anakku sekalian pasti sudah tahu ya. Hadis tentang kebersihan itu apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan juga ada pepatah mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Nah, itu adalah cerminan untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hidup sehat, di sini Misyani akan memberikan pengertiannya tentang hidup sehat. Apa sih hidup sehat itu? Nah, hidup sehat adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatannya. Nah, kesehatan sangat penting bagi tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melaksanakan semua aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Contohnya dari mulai bangun tidur, kita mulai mandinya, berpakaian sebelum kita pergi ke sekolah, terus sarapannya. Kalau kita melaksanakan semuanya dalam keadaan sehat, itu dengan hati yang senang dan juga hati yang lebih bergairah dan lebih bersemangat. Cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Di sini ada dua ya sayang ya. Nah, yang pertama yaitu cara menjaga kesehatan jasmani. Jasmani itu apa sih? Jasmani itu adalah tubuh kita. Cara menjaganya seperti apa? Yang pertama dengan makan makanan yang bergizi, contohnya sayur dan juga buah-buahan. Yang kedua, olahraga secara teratur, boleh di pagi hari, boleh di sore hari. Nah, kalau yang sekarang sedang sedang boomingnya itu pengendara sepeda. Anak-anakku bisa olahraga dengan bersepeda, boleh sama ayah bundanya, sama kakaknya, saudaranya, atau teman-teman dalam lingkungan sekitar, boleh olahraga kecil-kecil seperti itu ya. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak bermain, belajar juga boleh, tapi harus dicukupkan dengan istirahat. Misalkan boleh setelah belajar itu, setelah zuhur, setelah kita melaksanakan sholat zuhur dan lain-lainnya, boleh kita melaksanakan tidur siangnya. Terus selanjutnya yang keempat, tidak jajan sembarangan atau tidak jajan di pinggir jalan, karena itu adalah termasuk makanan yang kurang sehat. Kalaupun bisa, boleh dimintakan buat jajanan sama bundanya di rumah ya, atau jajanan atau cemilan-cemilan yang sudah dibeli di tempat-tempat yang bersih dan juga sehat, dan juga terjaga dari debu-debu, terhindar dari debu-debunya. Terus yang terakhir, minum air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Nah, di sini kalian juga harus banyak minum air putih. Miss, gimana kalau aku mau minum es? Boleh meminum es, tapi jangan berlebihan. Tapi yang lebih banyak itu harus minum air putih. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kesehatan rohani. Menjaga kesehatan rohani itu artinya menjaga diri kita nih, kesehatan rohani kita, jiwa kita. Yaitu dengan apa? Yang pertama, rajin mengaji. Anak-anakku sekalian, pasti mengaji ya di rumah ya. Selain di majelis-majelis taklim, di musola ataupun di masjid, pasti anak-anakku mengaji semuanya di rumah setelah habis maghrib sama ayah bunda atau dengan kakaknya.
Terus selalu berkata jujur dalam kesehatan rohani, tidak boleh berbohong. Terus lagi ada selalu berkata yang baik-baik. Nah, ucapannya pun harus dijaga, berkatanya harus yang baik-baik, tidak boleh berkata yang kurang baik, karena itu khawatirnya akan bisa menyakiti hati seseorang. Terus jangan bersikap iri dan dengki. Kita nggak boleh bersikap iri sama teman-teman kita ya. Yang misalkan dia itu mempunyai barang yang bagus. Dia punya barangnya bagus loh, aku masa nggak punya. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus hindari sikap atau dijauhkan dari sikap yang namanya sikap iri dan juga sikap dengki. Terus selanjutnya yang terakhir, banyak memberi dan suka menolong. Nah, ini termasuk daripada sikap terpuji. Dengan kita banyak memberi dan suka menolong, teman-teman atau orang di sekitar kita akan menghargai kita ya. Selanjutnya, hidup bersih. Hidup bersih apa sih? Nah, di sini adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk selalu menjaga kesehatannya. Hampir sama dengan pengertian pengertian hidup sehat ya, hampir sama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih. Kebersihan meliputi dari apa aja? Yang pertama tubuh, yang kedua pakaian, dan yang ketiga lingkungan. Nah, lingkungan ini ada 3 tempatnya sayang. Yang pertama yaitu di rumah, yang kedua di sekolah, dan yang ketiga di masyarakat. Dengan selalu menjaga kebersihan. Nah, dalam 3 tempat ini, mau di rumah, di sekolah pun di masyarakat, kita semua harus menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, hidup kita akan menjadi nyaman dan sehat, dan juga terhindar dari bahayanya penyakit seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu pandemi ya. Nah, dengan Allah memberikan kita suatu cobaan. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk selalu hidup bersih. Jangan lupa hidup bersih ya untuk anak-anakku semuanya. Nah, cara menjaga kebersihan. Yang pertama, kebersihan tubuh. Bagaimana cara menjaga kebersihan tubuhnya? Yang pertama, mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu menggosok gigi. Jangan lupa ya untuk anak-anakku selalu menggosok gigi agar giginya bersih dan tidak berlubang. Selanjutnya yaitu keramas dengan shampoo. Jangan lupa anak-anakku semuanya mau pagi ataupun sorenya tidak lupa untuk keramas ya, khawatirnya nanti ada hewan yang hinggap di kepala kita. Pasti tahu ya hewan apa itu namanya. Terus yang selanjutnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah makan harus cuci tangan, atau kita dari luar juga harus membersihkan tangan kita. Apalagi pada musim sekarang, kita nggak boleh main asal masuk ke rumah ya. Kita harus bersihkan tubuh kita di luar dulu. Selanjutnya, membersihkan telinga. Membersihkan telinga juga sama, itu termasuk daripada cara menjaga kebersihan tubuh. Mencuci kaki setelah aktivitas di luar, entah dia bermain atau dia dari pulang mengaji, sama seperti yang bisa dicontohkan yang di sini. Sebelum atau sesudah melaksanakan kegiatan, kita harus mencuci tangan dan juga mencuci kaki. Terus yang selanjutnya yaitu kebersihan pakaian. Pakaian yang bersih dan suci juga termasuk syarat untuk diterimanya ibadah kita. Contohnya, kalau pakaian kita kotor, terus pakaian kita terkena najis, nah itu termasuk daripada khawatirnya pakaian yang kita gunakan ini ketika kita ibadah, khawatirnya tidak sah dalam melaksanakan sholatnya. Maka ketika sebelum kita melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah apapun, pakaian kita harus bersih dan suci daripada najis-najis, jangan sampai terkena kotoran, terutama kotoran-kotoran hewan yang kita nggak tahu nih kotorannya itu kita kenanya di mana, atau di jalan, atau di rumah, atau di lain tempat, di tempatnya. Nah,
Selanjutnya, pakaian yang bersih juga cara menjaga kita agar tetap sehat. Nah, kalau misalkan kita memakai pakaian kotor, tubuh kita akan menjadi gatal dan khawatirnya nanti menjadi luka. Kalau kita bersih kan enak didekati sama teman-teman. Wangi ya si Ahmad ini. Oh, bersih ya pakaiannya Ahmad ini. Nah, jadi banyak teman-teman yang dekat dengan kita. Kalau kitanya kotor, pakaian kita kotor, terus kitanya juga tidak bersih, teman-teman atau anak-anak yang lain pasti akan menjauhi kita semuanya. Terus pakaian harus dicuci setelah digunakan. Nah, pakaian harus disetrika agar rapi dan kuman-kuman juga mati. Nah, setelah kita dari luar, pakaian kotornya kita simpan di kita harus simpan di mesin cuci ya, jangan ditaruh di tempat yang lain atau ditaruh sembarangan. Tempatnya di mana pakaian kotor? Pakaian kotor tempatnya di mesin cuci. Setelah itu, setelah dicuci dan diberikan wangi, baru disetrika agar rapi dan juga kuman-kumannya akan mati. Nah, termasuk itu daripada kebersihan pakaian kita ya. Nah, terus cara kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang tadi Miss Yani sudah sampaikan, lingkungannya itu meliputi apa aja? Ada rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman dan juga sehat. Entah di rumah, lingkungannya juga harus bersih, di dalam rumahnya juga harus bersih. Di sekolah juga sama, setelah kita jajan atau membeli makanan di kantin, sampahnya harus dibuang di tempat sampah agar lingkungan sekolah kita juga bersih dan juga nyaman untuk digunakan atau untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Terus di masyarakat juga sama, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di selokan, karena itu akan menyumbat aliran air dan akan menyebabkan banjir. Nah, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman dan sehat. Cara menjaga lingkungannya seperti apa sih? Nah, cara yang pertama yaitu menyapu lantai, mengepel lantai, atau menyapu halaman juga bisa termasuk daripada menjaga kebersihan lingkungan. Terus membuang sampah ke tempat sampah yang tadi Miss Yani sudah sampaikan, maupun di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat, tetap membuang sampah harus pada tempatnya. Terus membersihkan debu-debu di rumah yang ada di jendela-jendela kita, terus membersihkan yang ada di rumah, di sekolah, di masyarakat kalau memang kita melaksanakan kegiatan kerja bakti. Terus membersihkan got dan saluran air, seperti yang tadi Miss Yani sudah sampaikan, membersihkan got dan saluran air agar aliran air tersebut mengalir dengan lancar, tidak ada sampah-sampah. Kalau misalkan ada sampah-sampah yang ada di got atau di saluran air itu akan menyumbat dan akan mengakibatkan banjir. Mau tidak rumahnya kebanjir? Tidak ya, maka dari itu anak-anakku semuanya harus membuang sampah pada tempatnya. Terus yang terakhir, menanam tanaman agar terlihat hijau. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, diusahakan dalam lingkungan kita ada penghijauan atau ditanamnya tanaman. Boleh tanaman apapun. Untuk apa, Miss? Untuk agar lingkungan kita bersih dan juga terlihat hijau. Karena dengan banyaknya pepohonan itu menjadikan udara kita sejuk. Seperti contohnya di pegunungan ataupun di tempat-tempat di pedesaan, karena di mana di situ itu banyak sekali pepohonan sehingga udara yang ada di pedesaan ataupun di pegunungan itu terasa dingin. Coba ya kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian boleh mengerjakan latihan-latihan pada halaman 36 sampai dengan 39 ya. Pelan-pelan boleh dibantu oleh ayah bundanya. Tapi tidak lupa sebelum kita menyelesaikan pemateri pada hari ini, jangan lupa kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.